Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Nurul Firdaus dari kelas PID semester 6. Pada mata kuliah telah kurikulum ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang materi pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, saya di sini akan mengorganisasikan peta kompetensi. Nah, seperti yang ada pada gambar, di sini itu terdapat standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, di sini saya bertujukan untuk kelas 12 dan semester ganjil. Nah, pada gambar tersebut terdapat standar kompetensi. Yang pertama ialah memahami keteladanan dakwah Rasulullah dalam membina umat. Nah, kompetensi dasarnya yang pertama ialah yang satu, menceritakan sejarah dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah dan Madinah. Yang kedua, mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah dan Madinah. Nah, yang ketiga, mengidentifikasi hasil-hasil perjuangan Rasulullah SAW dalam dakwah Islam pada periode Mekah dan Madinah. Nah, yang keempat, mengambil ibrah dari perjuangan Rasulullah SAW dalam dakwah Islam pada periode Mekah dan Madinah untuk kepentingan masa kini dan yang akan datang. Nah, begitupun standar kompetensi yang selanjutnya, yaitu memahami masalah kepemimpinan umat Islam pasca Nabi wafat dan memahami perkembangan Islam periode klasik, atau bisa disebut zaman keemasan pada tahun 650 Masehi dan 1250 Masehi. Nah, di situ pun seperti yang ada pada gambar ya, bisa dibaca sekalian kompetensinya. Nah, yang selanjutnya di sini juga saya membuat mapping standar kompetensi. Sama aja seperti yang sebelumnya. Di sini ada 3 standar kompetensi. Yang pertama, memahami keteladanan dakwah Rasulullah dalam membina umat. Yang kedua, memahami masalah kepemimpinan umat Islam pasca Nabi wafat. Dan ketiga, memahami perkembangan Islam periode klasik atau zaman keemasan pada tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Nah, dan di situ pun sudah ada ya kemampuan dasarnya atau KD. Bisa dilihat di gambar. Oke, next. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada hasil konteks atau tema teks yang relevan. Nah, di sini ada SKI sebagai way of life. Nah, di mana mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam adalah salah satu bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik mengenal, memahami, menghayati sejarah kebudayaan Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidup atau way of life melalui kegiatan bimbingan pengajaran, latihan pengguna pengalaman, dan pembiasaan. Nah, dan adapun materi yang diajarkan ya, materi yang diajarkan pada sekolah menengah atas SMA atau madrasah aliyah atau MA di sini meliputi ya seperti yang ada pada standar kompetensi tadi ya. Yang pertama, masalah kepemimpinan umat Islam pasca Nabi wafat, keteladanan dakwah Rasulullah dalam membina umat, dan perkembangan Islam periode klasik. Nah, selanjutnya sejarah awal masuknya Islam ya. Masuknya Islam ke Indonesia pada awalnya ialah melalui biografi dan jasa-jasa para tokoh-tokoh muslim dengan menitik beratkan pada kemampuan menggali nilai, makna, aksioma ibrah atau hikmah, dalil dan teori dari fakta sejarah yang ada. Untuk yang selanjutnya, dalam penguatan kompetensi ya. Untuk memperkuat pencapaian kompetensi peserta didik dengan pendekatan ilmiah atau saintifik,
tematik terpadu atau tematik antar mata pelajaran dan tematik dalam satu mata pelajaran, maka perlu diterapkan proses pembelajaran berbasis penyikapan atau penelitian, atau bisa disebut discovery atau inquiry learning. Selain itu, untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok, maka sangat disarankan untuk menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya atau project based learning dan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Dengan demikian, tugas guru sejarah kebudayaan Islam dalam menyuguhkan materi-materi peristiwa sejarah masa dulu, masa lampau, dengan mengajak muridnya menyaksikan secara tidak langsung peristiwa-peristiwa terdahulu. Juga murid diharapkan mengikuti jejak-jejak para tokoh dalam peristiwa sejarah untuk diambil nilai dan hikmah dari fakta yang sejarah yang ada. Oke, yang selanjutnya ialah mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks, tema, teks, atau unit yang relevan. Nah, yang pertama ialah penyampaian pada guru menggunakan metode konvensional. Dalam kenyataannya, penyampaian materi sejarah para guru dalam metode pengajarannya menggunakan metode konvensional, yaitu metode yang monoton, yang hanya metode ceramah, menulis, dan pemberian tugas saja. Oleh sebab itu, maka perlu diadakannya inovasi dan variasi. Nah, maka dari itu, menurut peneliti, yang menjadi kendala ialah terdapat dalam metodenya. Nah, maka dari itu, di sini yang menjadi kendala ialah terdapat di dalam metodenya, karena metode adalah hal yang cukup penting bagi keberhasilan suatu pembelajaran. Maka tugas seorang guru ialah harus bisa memilih dan memilah strategi apa yang cocok untuk digunakan pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tersebut. Maka dari itu perlu diadakannya inovasi dan variasi dalam proses penyampaian pembelajaran, misalnya dengan beralih ke metode pembelajaran yang lain. Yang selanjutnya, ada banyak sekali metode pembelajaran yang biasa digunakan untuk meningkatkan strategi pembelajaran, khususnya untuk pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, yang pertama diantaranya ialah metode ceramah. Bisa juga menggunakan metode resitasi, metode diskusi, metode tanya jawab, metode karya wisata. Nah, dan selain itu bisa ditambahkan juga dengan alat bantu dengar atau bisa disebut audio visual, serta gambar-gambar tentang sejarah kebudayaan Islam. Yang selanjutnya, ada banyak sekali metode pembelajaran yang biasa digunakan untuk meningkatkan strategi pembelajaran, khususnya untuk pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, yang pertama diantaranya ialah metode ceramah. Bisa juga menggunakan metode resitasi, metode diskusi, metode tanya jawab, metode karya wisata. Nah, dan selain itu bisa ditambahkan juga dengan alat bantu dengar atau bisa disebut audio visual, serta gambar-gambar tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, selanjutnya, dengan menggunakan media audio visual yang dipakai untuk mempergerakkan materi sehingga pengajaran terasa menjadi lebih hidup. Dengan kata lain, alat audio visual disebut sebagai alat peragaan, ya. Bisa disebut dengan alat peragaan, di mana alat peragaan bisa merangsang murid melalui pendengaran atau audio serta penglihatan visual, atau sekaligus melalui keduanya, yaitu melalui pendengaran dan penglihatan secara serempak, yang bisa disebut audio visual. Nah, di sini pun ada penggunaan media VCD. Bisa juga ya, menggunakan media VCD mempunyai kekuatan untuk mendorong dan meningkatkan motivasi.
memberikan peluang kepada siswa untuk melihat dan mendengar peristiwa sejarah yang difilmkan. Penggunaan media VCD juga dapat ditunjukkan pada kelompok besar dan maupun pada kelompok kecil. Nah, di sini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan media VCD ini. Nah, yang selanjutnya dalam penilaian pembelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI ini mencakup 3 aspek yang menjadi sasaran penilaiannya, yaitu yang pertama aspek kognitif atau pengetahuan. Nah, yang kedua yaitu aspek afektif atau sikap, dan yang ketiga ialah aspek psikomotor atau keterampilan. Ya, dengan menggunakan metode pengajaran audio dan visual, guru memiliki kesempatan yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan siswanya dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, dari semuanya dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ialah seorang guru harus perlu untuk ditingkatkan. Hal ini karena guru yang kebanyakan pada sekarang ini ialah kurang dapat menciptakannya pembelajaran SKI secara maksimal. Nah, guru kurang menggunakan model dan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Selain itu, guru hanya sesekali saja menampilkan media video saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, hal yang perlu ditingkatkan lagi yaitu mengenai pembuatan soal dan evaluasi pun.